cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tanah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatku. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Ajaran keluarga Rasulullah SAW, ajarannya habaib, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis itu sahih. Kalau saya sampaikan habaib yang menjadi junjungan kamu itu, berapa banyak para habaib di Indonesia yang suka membuka aib orang-orang Indonesia sendiri, bahkan presiden dijelek-jelekan. Cintai aku Muhammad Rasulullah, untuk buktinya kamu cinta kepada Allah. Itu orang Yahudi mengaku cinta sama Allah tapi gak cinta sama Rasulullah, ditolak. Kenapa? Bukti cinta Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Itu orang Nasoro ngaku cinta kepada Allah tapi gak cinta kepada Rasulullah, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasulullah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintailah ahli baitku, turunanku, sebagai bukti cinta kamu kepada aku. Yang ngaku cinta Nabi tapi gak cinta kepada ahlul bait, ditolak. Kenapa? Bukti cinta kepada Nabi adalah cinta kepada ahlul bait. Karena itu Allah berfirman, Qul, itu perintah kepada Nabi, terangkan sama Muhammad kepada umat, la as'alukum alaihi ajran, gak usah kamu kasih duit, gak usah kamu kasih tanah kepada Nabi, gak usah kamu kasih apa-apa kepada Nabi, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai kerabatku. Kenapa? Allah Maha tahu bahwa banyak pembenci ahlul bait. Karena itu diingatkan, kepingin kamu balas Nabi Muhammad, maka turunannya kamu cintai, ahlul baitnya kamu cintai. Sampai dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali dibunuh, tikam, Sayyidina Husain sampai disembelih, Sayyidina Ali Zabidi diracun. Ada menampakkan kebencian. Ada lagi yang merasa ini kok begini, apalagi di akhir zaman, ahlul bait kok banyak yang tidak karuan gini. Dengarkan baik-baik. Kamu cinta kepada orang itu bukan berarti harus kamu nuruti semua kemauannya orang. Kalau misalnya ada di antara turunan Nabi amalnya tidak bagus, berusahalah kamu menjadi dia bagus, dibimbing, dinasihati, seperti cintanya kamu dengan anak kamu. Paham ya? Kalau ada pasien yang sakit, misalnya Masya Allah korengan semua tubuhnya, masa dokternya benci? Ya sedih, diusir? Ya jangan. Harus telaten gimana caranya dia sampai sembuh. Itu satu bentuk cinta. Bukan cinta itu nuruti, tapi membina gimana caranya sampai dia tadi itu menjadi baik. Gitu. Kadang-kadang orang cinta al-bait, kasih duit terus, kasih itu terus, tapi dia tidak membina untuk jadi orang baik. Keliru, cinta yang keliru. Itu cinta yang tidak rasional, tapi cinta emosional. Paham ya? Nah, jadi bentuk cinta itu bukan karena ngikuti, nuruti terus, tapi bisa membimbing sampai ahlul bait jadi orang baik. Hebat ente yang asalnya malas belajar, belajar tak tukono kitab nanti kalau anda mampu itu dan ini, sampai dia jadi alim. Hebat ente. Itu cinta yang rasional, begitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada Nabi menyatakan begini, taraktu fikum tsaqalain,
Ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Aku tinggalkan kepada kamu dua pusaka yang jika kamu berpegang kepada dua pusaka ini nggak akan sesat selama-lamanya. Dua ini jangan ditinggalkan, ikuti ajarannya. Pertama kitabullah Al-Quran, kedua itrati ahli baiti, ajaran keluarga Rasulullah SAW, ajarannya habaib. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hadis itu sahih, hadis sahih itu. Karena itu keliru sekali kalau ada orang menyatakan wis cinta ono habaib ojo diikuti, melok dengan al ulama warathatul anbiya. Terus habaib warathatu siapa? Warathatu Yahudi, Kristen. Ini perintah Nabi. Nah tapi habaibnya kok gini? Lah kamu ngelihat habib yang begitu, yang dimaksud thoriqohnya, ajarannya ikuti. Ajarannya Habib, misal nih di Al-Quran begini, menurut Habib gimana ya ajarannya? Di hadis begini, menurut Habib gimana ajarannya? Ambil itu. Itu perintah Nabi itu. Besok coba melok ikiai, kamu tidak akan benar. Pegangnya kitabullah wa itrati al-baiti lam tadillu. Nabi menyatakan tidak akan sesat selama-lamanya kamu. Sekarang ini ada satu program untuk meninggalkan ajarannya habaib, dan itu sudah program daripada musuh-musuh Islam internasional. Meninggalkan Quran nggak mungkin kalau mereka bersuara jangan ikuti Al-Quran, tapi sekarang dimunculkan tinggalkan ajarannya habaib. Tinggalkan ajaran habaib, jangan. Kalau Anda meninggalkan itu, tidak akan bisa, kamu akan menjadi benar. Kata Nabi, walan yatafarraqa, Quran dan itrah habaib ini tidak akan berpisah, tetap akan mengawal kaum muslimin hatta yarida alayal haud, sampai dua-duanya bertemu aku ada di telaga Kautsar nantinya. Inti masuk dalam kelompok itu, jangan menyebal. Gak ketemu Nabi nanti ada di telaga haud nanti. Karena itu udahlah, kita gak ada gesekan antara ulama dengan habaib dari dulu. Sekarang aja dimulai-mulai ini ada gesek-gesekan model begini nih. Ini karena kepentingan aja sebenarnya, kepentingan beberapa orang aja. Tapi yang diikuti, saya katakan ajaran, bukan kamu mengikuti pribadi. Taufik Assegaf kalau tidak mengikuti ajarannya habaib gak usah diikuti. Contoh misalnya ngajarkan benci sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, gak usah diikuti. Kenapa? Dia tidak mengikuti ajarannya habaib yang mencintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Paham ya? Ngajari kamu misalnya benci kepada sahabat, jangan diikuti. Kenapa? Dia sudah menyebal daripada ajarannya para habaib. Yang dimaksud sini Al-Quran dan keluarga Nabi, ajarannya, thariqahnya. Karena itu mereka mengawal umat Islam setiap zaman sampai hari kiamat dalam kebenaran, sehingga mereka tidak tertarik dengan kesesatan. Ya kenapa kok mereka benci? Warisan Pak, jangan khawatir. Kita ini habaib kalau dicium tangannya malah heran. Oh si ono berarti si nyium. Yang hadir majelisnya habaib begini nih heran kita. Oh masih ada berarti yang cinta. Datuk-datuk kita ini semuanya banyak dibunuh, gak punya salah. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh, Sayyidina Husain dibunuh, Sayyidina Ali Abidin dibunuh, banyak dimusuhi. Karena itu kalau kita ini dimusuhi wajar, kalau kita dihormati ya heran kita, alhamdulillah gitu loh. Kita bersyukur dan kita diajarkan
untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada yang orang nipu muhibbin, ya, itu orang yang nyebal dari ajarnya habaib. Kita ini diajari untuk menghargai muhibbin lebih muhibbin menghargai kepada kita. Kita kasih contoh. Kalau kita buat acara maulid, kalau kita buat acara haul misalnya, Masya Allah, orang-orang dari muhibbin dari desa-desa dari jauh datang kepada kita. Kita wajib untuk hormati. Kita potongkan kambing, Mbak, kita buatkan nasi kebuli, nasi samin, Anda semuanya. Kita nggak minta-minta sumbangan. Nah, kita diajarkan hormati itu muhibbin yang hormat kepada kamu. Dia hadir di majelis kamu, dia cinta kepada datuk kamu, hormati dia, hargai dia. Kita diajarkan begitu. Ada yang bawa kadang-kadang, Masya Allah, muhibbin itu ya kemampuannya, gula 2 kilo, ada bawa terong, ada bawa buah, kita terima. Tapi kita harus menghargai lebih daripada itu. Karena itu kalau acara mereka tadi itu membuat acara tidak sekedar, betul-betul dimaksimalkan. Kenapa? Kita diajarkan untuk menghargai muhibbin lebih daripada muhibbin menghargai kita. Kalau ada beberapa orang keluyuran ada di desa, minta itu minta ini, ya salahmu dewe. Kamu tidak belajar caranya jadi muhibbin beneran. Karena itu sekarang saya umumkan, haulnya Habib Ja'far bin Syihon tanggal 9 Februari. Nah, kalau ada orang minta sumbangan ke daerah Anda, pasti penipu. Kenapa? Semua acara kita, mau di rumah, mau di pondok, mau di mana, tidak pernah minta sumbangan. Nah kalau loh saya sudah nyumbang kambing, lah kok tidak ada haulnya, ya salam. Memberikan kepada orang yang salah, itu loh, memberikan kepada orang yang salah. Tak pikir sebelum berbuat. Lah kalau sudah berbuat nggak mikir, namanya keceblos kok. Itu namanya nggak mikir namanya. 2 hari yang lalu itu ada yang coba mengancam. Nih, dari saya sebutin nomornya ya. Udah dicek itu, udah tahu kita, bahkan namanya tahu, istrinya tahu, anaknya tahu, cuman saking kasihan saja. Ini ancamannya lucu, karena kita selalu membongkar sejarah-sejarah pengkhianatan dari kadrun-kadrun yang menjadi antek Belanda dari habaib. Dia komennya begini, karena kebetulan nomor Ustaz Mujib ya, jadi ada yang neror ke Pak Mujib seperti ini. Nanti saya sebutin jangan namanya nih. Antum katanya gini, gayanya gini. Antum biasalah mukibin begini mukibin. Antum kalau mazhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Nah ini secara kalimat ya. Antum kalau mazhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Antum kan kiai, tapi otak dan kalbu antum seperti iblis, sukanya buka aib habaib. Gitu kan? Berarti kalau narasi kamu yang nelor kita mengatakan bahwa kita sering membuka aib-aibnya habaib, berarti dalam hatinya dia tahu kebusukannya mengakui. Gak bisa mengelaklah siapa saja ketua Jatman, ayo. Dari manuskrip yang dari Belanda yang kita bacakan, gak akan bisa mengelak siapa saja. Terus Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya buka aib seseorang, artinya mencaci maki dan sebagainya. Nah terus kalau saya sampaikan habaib yang menjadi junjungan kamu itu, berapa banyak para habaib di Indonesia yang suka membuka aib orang-orang Indonesia sendiri, bahkan presiden dijelek-jelekan. Pak Jokowi disebut apa? Kodok, wes macam-macam. Bahkan sampai Pancasila aja dulu sama si Rizik tuh, cuman dia udah minta maaf, dipantatin. Betul itu. Coba mikir, karena orang ini ditelepon
Gak bisa, ditelepon di reject, di video call di reject. Beraninya cuma ngancem-ngancem begini. Terus kemudian lucunya lagi ya, saya tidak takut dengan antum-antum, mau dari mana tidak takut. Karena antum sudah bilang habaib kedok politik dan habaib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Antum urusan dengan saya. Saya jawab, kami bukan antum. Kami adalah aing. Lucu orang kayak gini itu. Ini kalau gak kasihan, saya udah ngomong kemarin. Orang-orangnya Abuya ini loh, banyak yang di IT itu. Andai kata zolim, 1 hari 2 hari hilang kepalamu tuh. Tapi kan masih melihat punya anak, punya istri. Tadi aja kita setorkan langsung kedetek. Namanya kita tahu, anaknya kita tahu, istrinya juga tahu. Masya Allah, kasihan nanti. Nah ini karena sudah dibodohi, terdoktrin ratusan tahun, puluhan tahun, akhirnya begini. Mentalnya rusak, akidahnya pun rusak. Kan begitu. Jangan macam-macam ya, antum kami bukan antum, kami adalah aing gitu. Masya Allah, ini orang-orang lucu.